Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Kalau kita lagi sakit, pasti kita pergi ke tempat ini. Di video kali ini, kita bahas yuk tentang fasilitas umum yang ada di puskesmas. Nah, anak-anak, jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini ya. Kita bahas yuk tentang pengertian puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat terpenting di Indonesia. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini tercantum dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, Puskesmas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Konsep Puskesmas lahir pada tahun 1986. Ketika itu dilangsungkan rapat kerja kesehatan nasional atau Rakerkesnas yang ada di Jakarta. Melalui Rakerkesnas muncullah gagasan untuk menyatukan semua pelayanan tingkat pertama dalam organisasi terpercaya. Kemudian muncul deh nama Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang sekarang dikenal dengan nama Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 75 tahun 2014, Puskesmas memiliki tujuan dan fungsi. Seperti apa tujuan dan fungsi Puskesmas? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita bahas tentang tujuan Puskesmas. Puskesmas memiliki tujuan yang pertama memiliki perilaku sehat meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Yang kedua, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang ketiga, hidup dalam lingkungan yang sehat. Yang keempat, memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya, kita bahas fungsi Puskesmas. Yang pertama, Puskesmas berfungsi untuk melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kesehatan. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang keempat, menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain. Yang kelima, melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Yang keenam, melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas. Yang ketujuh, memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. Yang kedelapan, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan. Yang kesembilan, memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi fasilitas umum kesehatan Puskesmas. Puskesmas itu memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Seperti apa upaya yang diberikan oleh Puskesmas? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita bahas dulu ya tentang upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari atau one day care, pelayanan di rumah atau home care, rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan masyarakat. Sudah paham ya tentang upaya kesehatan perseorangan? Sekarang kita bahas tentang upaya kesehatan masyarakat yang terdiri dari dua jenis, yaitu upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pada 5 aspek mendasar dari kesehatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Sedangkan upaya kesehatan masyarakat pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk lebih memahami, kita bahas lebih lanjut tentang upaya kesehatan masyarakat esensial. Nah, anak-anak, upaya kesehatan masyarakat esensial yang pertama yaitu kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Bentuk dari kegiatan ini yaitu penyuluhan KB atau keluarga berencana, kunjungan rumah pada ibu pasca salin atau melahirkan dengan resiko, dan pelaksanaan SDI DTK atau stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak pada anak prasekolah atau sekitar usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, ada upaya perbaikan gizi masyarakat. Kegiatan dalam upaya kesehatan ini adalah yang pertama penanganan dan pendampingan pada balita yang mengalami gizi buruk. Yang kedua, penyuluhan ASI eksklusif, yaitu ASI yang diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan dan maksimal hingga 2 tahun. Yang ketiga, pemantauan tumbuh kembang anak melalui posyandu balita di setiap pendukuhan. Yang ketiga, ada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Dilakukan dengan kegiatan yang pertama, pemantauan dan pendampingan pasien TBC. Yang kedua, penyelidikan epidemiologi jika ditemukan kasus demam berdarah, campak, diare, atau penyakit menular lainnya. Upaya kesehatan masyarakat esensial yang keempat yaitu upaya penyehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan dapat dicapai melalui berbagai kegiatan. Yang pertama, pemantauan penggunaan air bersih. Yang kedua, deklarasi stop buang air besar sembarangan. Yang ketiga, pemantauan jentik secara berkala. Yang keempat, pengelolaan sampah yang terstandar. Yang kelima, pemantauan tata kelola limbah di lingkungan rumah maupun instansi. Yang kelima, ada upaya promosi kesehatan. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terdiri dari 10 indikator. Nah, simak baik-baik ya. Yang pertama, ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan di posyandu. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun. Keenam, penggunaan jamban yang sehat atau WC yang baik ya. Yang ketujuh, pemberantasan jentik nyamuk agar tidak menjadi penyakit demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10, tidak merokok. Anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang upaya kesehatan masyarakat esensial. Sekarang kita bahas yuk tentang upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Seperti apa ya? Upaya kesehatan masyarakat pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan yang disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang pertama terdapat upaya kesehatan lansia. Upaya ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan lanjut usia yang bermutu dan berkesinambungan di puskesmas. Ketersediaan pelayanan ini diharapkan dapat yang pertama meningkatkan kesadaran para lanjut usia untuk membina kesehatannya secara mandiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam menghayati dan mengatasi kesehatan lanjut usia. Yang ketiga, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia. Yang kedua, ada upaya kesehatan remaja.
Tahap remaja merupakan tahapan perkembangan yang unik di mana terjadi masa peralihan dari seorang anak menjadi seorang dewasa. Tahapan ini penuh dengan tantangan karena seringkali diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan seperti pergaulan bebas yang mengarah kepada satu, kehamilan di luar nikah atau di usia remaja, yang kedua, penggunaan nafsa, yang ketiga, kenakalan remaja lainnya. Sehingga penting sekali mendampingi remaja dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang ketiga yaitu upaya kesehatan jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa menjadi keprihatinan bersama karena menimbulkan beban psikologis, ekonomi, dan sosial pada individu maupun keluarga. Upaya yang dilakukan adalah dengan rehabilitatif kepada pasien gangguan jiwa, keluarga, dan masyarakat. Upaya yang keempat adalah upaya kesehatan olahraga. Saat ini perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada pengendalian penyakit menular, tetapi juga pencegahan dari penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Penyakit tidak menular ini sebagian besar disebabkan oleh faktor gaya hidup individu yang tidak sehat. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan memiliki kebiasaan berolahraga secara rutin. Upaya kesehatan olahraga adalah salah satu program pengembangan UKM yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui olahraga. Nah, anak-anak jangan lupa selalu olahraga ya, agar tubuh kita sehat dan kuat. Yang kelima, ada usaha kesehatan sekolah atau yang dikenal dengan UKS. Usaha kesehatan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan siswa dan lingkungan sekolah. UKS menjalankan fungsinya dengan berpedoman pada trias UKS, yaitu yang pertama pelayanan kesehatan. Bentuk kegiatannya adalah pemeriksaan siswa sakit dan screening kesehatan untuk siswa kelas 1. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Bentuk kegiatannya adalah penyuluhan kesehatan kepada siswa. Yang ketiga, penyehatan lingkungan. Bentuk kegiatannya adalah pengelolaan sampah dan upaya kesehatan lingkungan. Lalu, bagaimana peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah? Salah satunya ada juga yang disebut sebagai dokter kecil. Nah, anak-anak, siapa yang pernah jadi dokter kecil? Terima kasih ya sudah membantu menjaga kesehatan siswa yang lain. Sekolah merupakan lingkungan yang penting bagi para siswa. Lingkungan sekolah yang sehat akan membantu proses pembelajaran siswa di sekolah. Terdapat 5 unsur yang mempengaruhi kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, persediaan air bersih. Yang kedua, terdapatnya fasilitas cuci tangan. Yang ketiga, terdapat sarana WC yang bersih dan nyaman. Yang keempat, kebersihan makanan. Yang kelima, bangunan sekolah yang masih layak untuk ditempati. Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan program kesehatan yang dilakukan di sekolah dengan sasaran utama yaitu anak sekolah, yang tujuannya memberikan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga tubuh kembang anak, dan menanamkan pola hidup sehat, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dan memperoleh pengetahuan secara maksimal. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang fasilitas yang terdapat pada puskesmas. Kesimpulan dari materi ini yaitu puskesmas memiliki 2 tanggung jawab, yaitu upaya kesehatan perorangan dan yang kedua upaya kesehatan masyarakat yang terdiri dari esensial dan pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial terdiri dari kesehatan ibu dan anak serta KB, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan. Sedangkan upaya kesehatan masyarakat pengembangan terdiri dari kesehatan lansia, kesehatan remaja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, dan kesehatan sekolah.
Melalui program yang dijalankan UKS, diharapkan siswa mempunyai pengetahuan, sikap, dan cara praktik yang sesuai dengan kesehatan. Nah, anak-anak sudah paham ya sampai sini? Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi tentang puskesmas bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!